Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini itu sesuai nanti ya dengan apa yang terbacakan aja. Oke, kita mulai ceritanya. Ini tentang kamu dan dia. Oh, Five of Swords. Ada kegagalan di hubungan kalian kalau aku lihat di sini ya. Ada ketidaksepakatan, ada permusuhan, ya. Karena konflik atau komunikasi yang buruk terjadi. Terus itu juga karena perselingkuhan, karena kecurangan yang pernah terjadi, karena penipuan dari si dia. Kemudian itu dia ini punya perilaku merusak diri sendiri ternyata kalau aku lihat dia. Akhirnya di sini hubungan kalian bercerai atau berpisah di sini. Dan kamu memilih untuk apa ya, pergi dari si dia ya. Dan ya kalian tahu bahwa kalian sudah sangat-sangat merasa terlukai. Kalian merasa udah sangat-sangat capek gitu ya dengan si dia. Ini masalahnya mungkin sangat-sangat besar menurutmu sehingga kamu mungkin sudah menyerah dengan dia. Kemudian kemudian ada five five di sini five of one. Aku rasa banyak yang sedang dia evaluasi sekarang. Dia sedang mencoba untuk berhati-hati sekali dalam mengambil langkah atau sebelum dia mengambil suatu keputusan. Karena sejujurnya di sini aku lihat dia sudah mengatakan atau sudah memberitahumu tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu, dia masih mencintai kamu. Tapi karena di sini masih ada yang tertunda, ya, mungkin tindakan atau perilaku dia yang tertunda untuk menunjukkan perasaan dia ke kamu. Aku lihat di sini dia ngerasa frustasi, ya, dia ngerasa frustasi, dia ngerasa kayak, aduh, gimana ya perasaan yang cinta tapi tertahan seperti itu ya. Terus itu saat ini menurut dia pemikiran dari kalian berdua dalam hubungan ini tuh belum sejalan, belum setara gitu ya. Sehingga eh, dia belum bisa untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu gitu. Mungkin kamu ingin move on, ya. Kamu kan udah pergi nih, kamu ingin pergi tapi dia masih tetap ingin menjalani hubungan dengan kamu seperti itu ya. Nah, eh aku lihat di sini memang udah ada indikasi hubungan kalian ini sudah tidak sehat ya, sudah tidak sehat. Bahkan aku lihat sampai-sampai memberikan tekanan mental gitu ya, merusak kesehatan mental kalian kayak gitu. Hmm, dan merusak kebahagiaan kalian juga. Nah, saat ini dia mencoba untuk menghindari konflik dan argumen ya, atau argumen dengan kamu sehingga orang ini atau dia ini melarikan diri dari konfrontasi yang nantinya akhirnya itu justru malah menyebabkan perselisihan. Daripada dia menyebabkan perselisihan lebih baik dia menarik diri gitu ya menurut dia. Terutama tentang komunikasi. Dia takut banget akan ada konfrontasi perselisihan atau masalah dari komunikasi kalian. Ace Pentacles. Diindikasi banget nih ya dengan Ace of Pentacles berarti memang hubungan kalian itu tidak ada kestabilannya ya, dan kontribusi yang membuat hubungan kalian itu tidak stabil atau tidak aman ya itu karena adanya keserakahan, keegoisan dan kecemburuan. Berarti kamu atau dia mungkin
tidak memberikan waktu atau perhatian yang dibutuhkan dalam suatu hubungan karena mungkin terlalu fokus pada pekerjaan atau harta benda, atau bahwa tekanan hubungan dari masalah uang ya yang mungkin membebani salah satu dari kalian. Terus itu juga apa ya, kurang adanya rasa solidaritas gitu ya di antara kalian. Eee, Mungkin ada yang masih sering merasa cemas atau takut ya, rentan akan hubungan masa depan atau akan bagaimana cerita ke depannya di hubungan kalian, seperti itu. Kemudian ada Ace of Swords ya. Aku lihat di sini kayaknya si dia ini ingin mencoba untuk membuat terobosan dari hubungan kalian yang dingin saat ini ya. Kayaknya dia ingin adanya komunikasi kembali, untuk mendapatkan perhatian dari kamu, untuk mendapatkan hati kamu lagi, dan mungkin komunikasi ini akan dia mulai dengan mungkin akan menyelesaikan masalah-masalah di antara kalian ya, yang selama ini masalahnya tidak terselesaikan, atau justru malah memberikan perhatian lebih ke kamu untuk mendapatkan perhatian dan cinta kamu kembali ya. Memang mungkin dia merasa mungkin akan terjadi konflik lagi nih, tapi mau nggak mau ya, karena mungkin masalah di antara kalian sudah cukup lama dia dipendam atau tidak terselesaikan, daripada akan terus-terusan hubungannya suasananya dingin kayak gini ya, saling acuh, saling tidak peduli dan tidak stabil seperti ini, mau nggak mau aku rasa dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu untuk memperbaiki hubungan ini agar situasinya tidak seperti ini lagi gitu ya, agar hubungannya itu bisa hangat ya, bisa berlanjut dalam jangka waktu panjang seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang cari cara nih, tentang bagaimana cara berkomunikasi yang intens, yang kuat, yang baik dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Dan sejujurnya kamu dengan dia punya intuisi yang kuat ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan pun dia rasakan, apa yang dia rasakan pun kamu rasakan. Jadi kamu itu sama dia sering masih merasakan satu sama lain. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan kalian atau saat ini kondisi kamu dengan dia itu lagi berpisah ya, udah berakhir. Terus itu juga kalau aku lihat di sini gimana ya, saat ini tuh sedang mencoba sangat berhati-hati dalam berkata-kata atau mengambil keputusan atau ya dalam berucap gitu ya, sangat lagi hati-hati banget untuk mengatakan sesuatu ya. Saat ini tuh benar-benar yang dipikirkan banget kalau mau melakukan atau berucap sesuatu ya dari dia ke kamu. Eh dan kalau aku lihat juga di sini, dia masih sering banyak pikiran ya, banyak berpikiran sebelum dia membuat keputusan. Jadi kalau 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 aku rasa saat ini tuh mungkin dia mencoba untuk mau berkata jujur deh dengan kamu, ya. Nah, itu yang sedang dia pikirkan sekarang. Mungkin bagaimana caranya jujur untuk ke kamu, gimana cara ngomongnya dengan jujur ke kamu, nanti bagaimana reaksi kamu jika aku berkata jujur, seperti itu. Itu yang saat ini tuh dia lagi pikirkan gitu ya. Apakah kamu nanti akan bereaksi sesuai dengan dia? Nah, kalau misalkan tidak bereaksi sesuai dengan harapan dia, kira-kira bagaimana, apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Ya, jadi lagi banyak pikiran si orang ini tentang dia ingin berkata jujur atau terbuka itu. Dan aku lihat di sini memang sifat orang ini suka bermain tentang pikiran ya. Jadi dia kayak bersikap seolah-olah dia tiba-tiba acuh, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi itu agar kamu kecarian dia, agar kamu merasa khawatir, agar kamu merasa paranoid gitu ya, agar kamu merasa em, kamu salah sehingga kamu harus meminta maaf, sehingga kamu harus mencari dia seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Dia mencoba sok bersikap dingin gitu ya. Intinya di sini dia memberikan beban emosional ke kamu agar kamu merasa paranoid,
dan apa ya, membuat mungkin ini apa namanya, agar agar kamu duluan gitu loh yang action gitu ya, yang nyariin dia, bukan dia duluan yang action nyariin kamu kayak gitu loh. Ini cara dia memang ya, cara dia. Jadi saat ini kalau aku lihat nggak ada komunikasi, nggak ada tanda-tanda bahwa dia dia butuh kamu atau lagi mantau kamu gitu ya. Dia tidak memberikan jejak seperti itu agar kamu kecarian dia duluan kayak gitu ya. Sehingga inilah yang membuat kamu merasa kayak mendapatkan beban dari hubungan ini ya secara emosional ya. Eh hmm, oke, hmm, kita cari ceritanya seperti apa. Jadi kalau keadaan kali ini tuh aku lihat benar-benar saling diem-dieman ya, saling diem-dieman. Karena dia merasa bahwa dia masih optimis ya tentang hubungan ini. Dia ngerasa bahwa kamu itu pasti bakalan nanti terima dia lagi, cinta dia lagi gitu ya. Karena ada ikatan ikatan batin yang sangat kuat di sini ya, walaupun memang ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian, tapi dia ngerasa kayak ikatan itu semakin kuat gitu. Terus itu juga aku lihat ada faktor religius di sini, berarti ya ikatan apa namanya itu, eee, tindakan ya, tindakan spiritual dia kuat, bisa jadi dia sangat kuat nih berdoa meminta kamu kepada Sang Pencipta, karena sejujurnya dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dan aku lihat di sini dia itu udah yakin, udah mantep mencintai kamu, memilih kamu. Kamulah orang satu-satunya yang ingin dia ajak sebagai pasangan hidup dia, seperti itu ya. Dia udah mantep milihnya kamu. Jadi mungkin dulu sempat menghadirkan banyak pilihan ya di hubungan kalian gitu ya. Nah, kalau aku lihat saat ini tuh dia udah mantep pilihnya kamu gitu. Cuman kayaknya karena jaim orangnya jaim, naif, egois ya, sehingga dia tuh walaupun dia udah menetapkan hati pada kamu, tapi dia nggak ada pergerakan, maunya kamu duluan yang bergerak kayak gitu. Bahkan di sini dia sering loh curhat sama temennya, kira-kira tindakan dia ini akan mempengaruhi kamu nggak ya untuk bereaksi, untuk effort duluan, untuk bergerak duluan, seperti itu. Jadi aku lihat memang dia ini nggak jauh-jauh dari teman ya, bener-bener yang apa ya, em, sangat semuanya itu bisa dia ceritakan dan bisa eh apa ya, dia diskusikan gitu dengan temannya. Aku mencintaimu tapi aku perlu berubah agar bisa bersatu. Oke, dia merasa harus ada perubahan dulu agar bisa menyeimbangi kamu. Karena di sini kan kamu dengan dia ada perbedaan. Entah perbedaan apa, tapi dia perlu berubah agar dia merasa bisa setara. Bisa jadi status sosial, bisa jadi status perkawinan ya. Kamu masih bujangan, dia mungkin sudah janda, atau kalau sebaliknya mungkin agamanya juga beda, mungkin status ekonominya beda, seperti itu ya. Tolong tetap aman sementara kita berpisah. Aku membutuhkan kamu. Dia berharap kamu baik-baik saja di saat kalian berpisah. Kamu tidak bersama yang lain di saat kalian berpisah, karena di sini dia masih membutuhkan kamu. Jadi masih ada keinginan untuk balik lagi ke kamu ya. Mohon bersabar padaku, aku sedang dalam masa penyembuhan dari masa laluku. Oke, ada yang sedang dia healingkan, ada yang sedang dia sembuhkan ya tentang masa lalu, rasa sakit hati dari masa lalu, atau ya eh perasaan cinta dari masa lalu, atau bisa jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat masa lalunya itu juga sedang dia healingkan.
terus dia merasa kamu mungkin saat ini sudah menyerah ya, sudah ingin move on dari dia ya. Tolong jangan menyerah, kata dia. Jangan menyerah ya dengan aku gitu. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan. Ya, dia merasa kamu pantas kok mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Kamu berhak karena mungkin ya gini, dia saat ini tuh belum bisa untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi kamu berhak kalau misalkan ada sesuatu yang menurutmu itu lebih baik bagimu ya maka silakanlah dilakukan, silakanlah untuk diambil kayak gitu. Tolong fokus pada penyembuhan. Keyakinan yang salah seperti keyakinan yang mengatakan aku tidak mencintaimu. Udah fokus aja pada penyembuhan hatimu, terus yakin aja eh, tentang aku itu cinta loh sama kamu, aku nggak main-main gitu ya. Kalau tentang perasaan cinta, dia cinta sama kamu, jadi nggak usah berpikiran bahwa dia nggak cinta, dia selingkuh, dia ini itu nggak usah dipikirin. Kalau masalah perasaan, cinta sama kamu gitu ya. Tapi kalau untuk sebuah tindakan, aku lihat di sini masih ada rasa jaim ya, masih ada sesuatu yang menghalangi dia untuk datang ke kamu. Alfabetnya O, C, S, R, B, Q, J, T, F, I, H, E, X, G, U, L, K, P. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.